Jadi pada malam hari ini kita memasuki bagian yang sangat penting ya di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat ini terlebih dahulu. Dikatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, dari bagian ini kita melihat tentang suatu penghakiman yang terakhir, ya, penghakiman yang disebut sebagai takhta putih yang besar. Kita sudah mempelajari tentang kitab Wahyu, ya, sedikit refresh. Kita melihat di dalam kitab Wahyu berbicara tentang gereja, lalu berbicara tentang masa sengsara besar, dan kita tahu bahwa sebelum masa sengsara besar yang kita bahas dari Wahyu pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19 itu ada pengangkatan gereja. Kemudian gereja yang diangkat, ya, yang mati bangkit kembali, yang masih hidup tubuhnya diubah, kemudian diangkat. Berarti di masa sengsara besar kita sebagai gereja, ya, umat Tuhan tidak berada di situ, tetapi di dalam masa sengsara besar ada orang yang kemudian bertobat, ya. Nah, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan sebelum memasuki masa sengsara besar sudah tidak ada di dalam dunia ini, karena kita sudah diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Kemudian kita akan datang kembali, ya, kita akan datang kembali dan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Lalu Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun, kita sudah membahas minggu lalu tentang kerajaan 1000 tahun, kita sudah bersama-sama melihatnya, dan kemudian kita hari ini memasuki apa yang disebut sebagai takhta putih yang besar, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus datang kembali, ada 4 kejadian besar yang akan terjadi. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu kerajaan 1000 tahun. Kemudian kita hari ini akan membahas yang kedua, yaitu takhta putih yang besar. Kemudian kita akan membahas yang ketiga, yaitu langit dan bumi yang lama itu akan dilenyapkan, ya. Nah, dan kemudian kita akan melihat langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itulah beberapa hal yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Ya, jadi kita melihat hari ini kita bersama-sama membaca satu nubuatan tentang penghakiman yang begitu menakutkan, ya, sebenarnya, karena itu adalah suatu penghakiman yang terakhir. Ada orang menyebutnya sebagai pengumuman tentang vonis, ya, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi waktu itu tidak dihakim lagi katanya. Tetapi kalau kita membaca, Tuhan masih menghakimi mereka menurut perbuatan mereka. Walaupun sudah tahu Tuhan, cuma waktu itu
Juga bisa dikatakan vonis karena vonis juga membacakan kesalahan-kesalahan setiap orang, ya. Jadi kita melihat di situ dengan sangat jelas dikatakan kepada kita Tuhan akan menghakimi, ya. Seperti juga yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi dari ayat ini sebenarnya juga memberitahukan kepada kita, ya, Ia yang pertama itu adalah Allah Bapa, dan seorang yang telah ditentukannya itu adalah Tuhan Yesus, karena di dalam bagian terakhir dikatakan bahwa sesudah Ia, yaitu Allah Bapa, memberikan kepada semua orang suatu bukti, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, kita melihat Allah Bapa telah menetapkan suatu hari penghakiman, di mana Dia akan menghakimi dengan adil. Ya, Dia akan menghakimi dunia dengan adil melalui Tuhan Yesus. Jadi Bapa yang menentukan hak penghakiman yang adil, tetapi Tuhan Yesus yang menjalankannya. Jadi hari ini kita melihat penggenapan daripada apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 ini, yaitu penghakiman yang terakhir yang kita kenal ataupun di dalam bagian ini dikatakan sebagai penghakiman takhta putih yang besar. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita melihat dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu dikatakan di sini hakimnya, ya, hakimnya dikatakan lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, ya. Jadi hakimnya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 kita melihat yang dihakimi, ya, yaitu terdakwanya, ya. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 tentang penghakiman itu sendiri, ya, tentang proses itu sendiri dan tentang akhir ataupun akibat daripada penghakiman itu sendiri, ya. Jadi ada seorang penulis pernah mengatakan demikian, dia katakan tidak ada bagian yang lebih menakjubkan di seluruh Alkitab daripada bagian ini, yaitu takhta putih yang besar, ya, seperti yang akan kita lihat. Jadi ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menakjubkan, ya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak dituliskan seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, mungkin kita juga tidak akan percaya bahwa hal yang demikian akan terjadi, ya. Karena ini merupakan satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa, ya, campur tangan Allah dan juga tindakan Allah terhadap umat manusia. Ini adalah suatu hal yang sungguh-sungguh Allah ingin nyatakan kepada manusia tentang kewibawaannya, tentang kebesarannya, ya, tentang keadilannya, tentang kesuciannya, dan juga tentang akhir daripada sejarah manusia. Ya, ini merupakan bagian terakhir daripada sejarah manusia. Setelah itu kita akan melihat tentang permulaan daripada kehidupan di dalam kekekalan yang telah Allah rencanakan untuk setiap umat manusia. Ya, jadi ini merupakan satu hal yang sungguh-sungguh menakjubkan dan kita sungguh bersyukur karena kita dapat mengetahuinya, karena Tuhan sudah mengilhamkannya.
melalui penglihatan yang diberikan kepada Yohanes ya di Pulau Patmos itu. Ya, kita membaca bagian ini dengan hati yang menghormati, takjub kepada kebesaran, keadilan, dan kemuliaan Tuhan. Di lain sisi kita juga membaca dengan hati yang bersyukur karena kita melihat bahwa kita yang tadinya juga akan dihakimi, tetapi pada akhirnya Tuhan menyelamatkan kita. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh menghibur dan sungguh-sungguh menguatkan. Baik, kita melihat di dalam ayat yang pertama, ya, bagian yang pertama yaitu hakimnya. Ya. Dikatakan di sini, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, pertama-tama, sebelum mengatakan tentang bagaimana Tuhan menghakimi akan alam semesta ini, ya, dengan hadirnya takhta putih yang besar itu, kita melihat dikatakan bahwa langit dan bumi yang lama itu sudah lenyap, tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, jadi di mana tempat ini sekarang? Nah, ini merupakan satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang, ya. Nah, langit kalau sebelumnya kita melihat memang masih di dalam langit dan bumi yang lama. Walaupun langit dan bumi yang lama karena hukuman Allah, karena penghakiman Allah melalui sangkakala, melalui cawan, ya, melalui gulungan, kitab gulungan, itu sudah rusak begitu banyak, dan di dalam masa kerajaan 1000 tahun Tuhan membangun kembali akan kerajaannya yang begitu indah. Ya, kita tahu itu semua berada di bumi. Tetapi di sini kita melihat bahwa langit dan bumi yang lama itu sudah lenyap, sudah tidak ada lagi. Nah, berarti kalau kita secara umum mengertinya bahwa kita tidak berada di dalam tubuh fisik. Ya, manusia pada umumnya sudah tidak berada di dalam tubuh fisik. Artinya semua orang sudah mengikuti langit dan bumi yang lama ini lenyap, ya, sudah meninggal. Itulah sebabnya nanti kita akan melihat bagaimana orang yang dihakimi itu. Ya. Jadi ini adalah suatu kondisi rohani, ya, suatu kondisi rohani di mana Tuhan Yesus duduk di atas takhtanya. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini, ya. Yohanes melihat hal berikut ini secara nubuatan. Dia mengatakan yang dia lihat adalah takhta putih yang besar. Dia tidak mengatakan dia melihat yang lain-lain, tetapi dia melihat takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di hadapannya, dan juga menunjukkan kebesarannya. Karena dia pada waktu hadir dengan takhta putih yang besar, maka langit dan bumi itu menjadi lenyap, saudara sekalian. Jadi itu adalah suatu kebesaran Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, dia juga yang melenyapkan langit dan bumi dengan kuasanya. Nah, di sini tidak dikatakan bagaimana dia melenyapkannya, tetapi hanya mengatakan sudah lenyap. Sudah tidak ada lagi. Jadi langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah suatu penghakiman yang pertama-tama dilakukan, ya. Nah, dan kemudian istilah takhta putih yang besar ini, banyak teolog mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Karena kita kalau membaca di dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25, kita juga melihat adanya penghakiman. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kita juga melihat adanya penghakiman. Jadi ada sebagian teolog, ya, para ahli-ahli Alkitab, mereka beranggapan bahwa semua penghakiman yang dicatat di dalam Alkitab itu merupakan
satu, ya, merupakan satu. Nah, itu gampangnya. Ya, jadi Tuhan hanya menghakimi dunia ini satu kali. Tetapi kalau kita membaca dengan lebih mendetail, paling sedikit ada 4 macam penghakiman yang berbeda. Ya, ada 4 macam penghakiman yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau saya gambarkan di sini, ya, mudah-mudahan ini hurufnya cukup besar, ya. Jadi kita melihat kalau dibagikan tentang namanya, ya, tentang ayat-ayat yang mencatat, ya, tentang tempat berlakunya penghakiman itu, tentang orang yang dihakimi, dan tentang waktunya, dan tentang tujuannya, kita akan melihat ada 4 macam penghakiman yang berbeda-beda. Ya, 4 macam penghakiman yang berbeda-beda. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46, ya kita membaca bahwa di sini sebenarnya penghakiman itu, ya, terdakwanya adalah orang-orang yang telah melewati masa sengsara besar. Ya, itulah sebabnya di dalam bagian itu pada waktu Tuhan menghakimi berdasarkan perlakuan orang-orang tersebut terhadap pengikut Kristus. Ya, Tuhan Yesus di dalam bagian itu, kalau boleh saya bacakan, dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Nah, di sini dikatakan takhta kemuliaannya, tidak dikatakan sebagai takhta putih yang besar. Ya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Lalu Tuhan Yesus menjawab, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Jadi orang yang dipuji itu menjadi bingung, saudara sekalian, ya. Lalu dia katakan, bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, atau kami mengunjungi engkau. Lalu di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita melihat di sini, ya. Jadi tujuannya adalah semua bangsa, karena dikumpulkan semua bangsa. Semua bangsa ini adalah mereka yang melewati masa sengsara besar. Karena di dalam masa sengsara besar itu kita melihat begitu banyak orang, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hidup di dalam penderitaan. Kita setelah membahas tentang masa sengsara besar, kita juga melihat bagaimana orang yang tidak memakai tanda dan nomor daripada binatang itu, mereka akan disiksa sedemikian rupa. Mereka tidak boleh belanja, tidak boleh membeli sesuatu dan sebagainya. Sehingga mereka itu begitu membutuhkan bantuan daripada orang lain. Dan disitulah, ya, ada orang-orang yang mau saling membantu satu dengan yang lain. Nah, tetapi yang bagian yang kedua terhadap kambing, Tuhan mengatakan pada waktu Tuhan lapar, mereka tidak memberi makan dan sebagainya. Jadi ini adalah penghakiman domba dan kambing yang dilakukan di Yerusalem. Ya, kapan dilakukannya?
setelah masa sengsara besar. Yang kedua adalah penghakiman terhadap orang Yahudi yang dicatat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34 ya. Itu dilakukan di padang gurun ya, jadi orang Yahudi yang melewati masa sengsara besar. Jadi kita melihat dua-duanya ini dilakukan setelah masa sengsara besar, yang satu terhadap orang-orang bukan Yahudi, yang lain adalah terhadap orang-orang Yahudi yang diselamatkan. Ya, jadi setelah masa sengsara besar, Tuhan membawa mereka ke dalam kerajaan. Jadi ini adalah seperti yang dikatakan tadi, Tuhan menyediakan kerajaan 1000 tahun. Ya. Lalu kemudian kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, ya, seringkali kita bahas tentang hal ini. Orang Kristen setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus mengatakan dia membangun dengan fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan setiap kita membangun di atasnya. Ya, kita membangun dengan emas, dengan perak, dan dengan perunggu, atau ada yang membangun dengan kayu, ya, dengan jerami, ya. Kemudian pada waktu pekerjaan masing-masing diuji, ada yang mendapat hadiah, tetapi ada yang ujiannya terbakar, kemudian ya mereka akan masuk surga, tetapi seperti orang yang keluar dari api. Nah, ini adalah orang percaya. Nah, ini adalah orang percaya. Nah, ini dilakukan setelah kita diangkat, ya, setelah pengangkatan. Jadi tujuannya adalah memberikan pahala kepada umat percaya. Jadi ada sebagian kalau setelah dia percaya, dia membangun hidupnya di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tetapi karena perbuatannya tidak sepadan dengan firman Tuhan, maka pada waktu api penyucian itu, ya, penghakiman Tuhan itu menimpa mereka, semua terbakar. Tetapi mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka akan mendapatkan pahala. Ya, jadi ini adalah penghakiman yang berbeda. Dan takhta putih yang besar ini, ya, jadi saudara dan saya tidak perlu lagi melewati takhta putih yang besar. Ya. Kita karena sudah memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus kembali mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi di sini sudah tidak lagi menghakimi orang yang percaya. Di dalam Wahyu yang kita bahas pada hari ini sebenarnya adalah menghakimi mereka yang tidak percaya, ya, menghakimi mereka yang tidak percaya. Jadi kalau nanti kita melihat semua adalah orang-orang yang tidak percaya. Walaupun di situ dikatakan ada 2 buku yang lain dan buku kehidupan, nama kita di dalam buku kehidupan. Tetapi di dalam takhta ini hanya untuk memberitahukan kepada kita ada 2 catatan. Ya, ada 2 catatan dan dikatakan di situ nama yang tidak ada di dalam catatan buku kehidupan itu yang dihakimi, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi melewati akan penghakiman ini. Ya, penghakiman ini hanya dilakukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, jadi yang takhta putih yang besar, yang bagian yang akan kita bicarakan ini. Dan ini terjadi, ya. Sebenarnya tempatnya itu tadi kita katakan langit dan bumi ini sudah lenyap, tidak ada tempatnya lagi, ya. Memang pada waktu Tuhan datang menghakimi, langit dan bumi masih ada, tetapi melalui kehadiran takhta putih yang besar, langit dan bumi yang lama itu lenyap, ya. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita juga melihat bagaimana Tuhan menghakimi bumi ini dengan api yang membakar dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ya, di dalam Alkitab ada 4 penghakiman yang besar yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Dan kita kalau meneliti dengan seksama, kita akan menemukan bahwa keempat penghakiman itu
sangat berbeda satu dengan yang lain. Ya, itu sangat berbeda. Baik, ini hanya untuk kita mengetahui. Jadi takhta Kristus ini ada sebagian orang menyebutnya sebagai penghakiman takhta bema Kristus. Ya, jadi Tuhan Yesus akan menghakimi setiap orang yang percaya kepadanya, seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 ini. Ya, baik. Kemudian kita juga melihat Yohanes di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27 mengatakan siapa sebenarnya yang menghakimi, ya. Karena di dalam ayat ini dikatakan lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Daripadanya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, dia yang duduk di atasnya itu sebenarnya siapa? Nah, itu menjadi perdebatan juga di dalam dunia teologi. Ya, ada sebagian orang mengatakan, ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ya, dari awal sudah selalu mengatakan kalau berbicara tentang takhta di langit, maka yang duduk di atas takhta itu adalah Allah Bapa. Maka banyak orang mengatakan itu adalah Allah Bapa. Ya. Tetapi kalau kita melihat dengan jelas, ya, sebenarnya di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu juga menyebutkan Allah Bapa duduk di atas takhtanya, tetapi tidak pernah mengatakan Allah Bapa duduk di atas takhta putih yang besar. Ya, kita melihat juga Allah Bapa seperti ayat yang kita bacakan di dalam Kisah Para Rasul tadi, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 dengan jelas mengatakan pada waktu mana ia, yaitu Allah Bapa, dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Seorang yang telah ditentukannya itu siapa? Yaitu dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya dia yang duduk di atas takhta itu adalah Tuhan Yesus, ya, bukan Allah Bapa, ya, bukan Allah Bapa. Seperti juga yang dikatakan Yohanes tadi ini, ya. Yohanes mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, yaitu Anak, untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi Tuhan Yesus, dia adalah anak manusia. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia yang paling, ya, memenuhi syarat untuk menerima kedudukan sebagai hakim. Ya, karena dia telah melewati apa yang dilewati oleh manusia, dia telah membuktikan bahwa dia dapat menjaga kekudusan di hadapan Allah. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya yang menghakimi itu bukan Allah Bapa, melainkan Tuhan Yesus, karena dia yang paling berhak, ya, untuk menunjukkan rencana Allah, dan juga dia yang paling berhak untuk menjalankan penghakiman yang Allah telah tentukan, ya. Ya, seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul. Dan juga di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi dari ayat ini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus juga duduk bersama dengan Bapa di atas takhta. Tetapi pada waktu Tuhan Allah Bapa, waktu yang ditentukan oleh Allah Bapa, yaitu hari penghakiman melalui takhta putih yang besar, hanya Tuhan Yesus yang duduk di atasnya untuk menghakimi, karena Tuhan Yesus telah menerima akan kuasa untuk menghakimi, ya.
Lalu kita lanjutkan dengan ayat yang ke-11 ini, dikatakan seperti tadi ya, dari hadapannya. Dari hadapannya, perhatikan kalimat ini. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kalau kita melihat kronologinya, ya, kalau kita melihat kronologi yang berarti Tuhan Yesus hadir terlebih dahulu ke dalam bumi ini, ya, dengan takhta putih yang besar. Dan pada waktu dia hadir, langit dan bumi yang berada di hadapannya itu begitu saja lenyap. Berarti kita melihat suatu kuasa yang luar biasa. Ya, nah memang Tuhan Yesus pada waktu penciptaan Alkitab di dalam Kejadian mengatakan Allah melalui firman-Nya. Ya, jadi di dalam Yohanes juga mengatakan, ya, Yohanes pasal 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan juga dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan olehnya. Jadi Allah Bapa melalui Tuhan Yesus telah menjadikan alam semesta ini. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus, dia yang berkuasa untuk menghakimi, dia juga yang berkuasa untuk melenyapkan langit dan bumi ini. Nah, jadi kita kalau melihat tentang langit dan bumi yang lenyap, ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu mengatakan setelah takhta putih yang besar. Ada yang mengatakan sebelum takhta putih yang besar. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, kalau kita melihat kronologi yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, ya. Kronologinya adalah takhta itu hadir. Kemudian sebelum penghakiman itu dijalankan, sudah diberitahu kepada kita bahwa langit dan bumi ini lenyap. Jadi memang Kristus hadir, ya. Takhta putih yang besar itu sudah ada di situ. Kemudian langit dan bumi menjadi lenyap. Dengan kata lain, itu merupakan setelah permulaan penghakiman takhta putih yang besar, tetapi bukan akhir daripada penghakiman takhta putih yang besar, melainkan merupakan bagian-bagian permulaan. Jadi dia bukan sebelum dan juga bukan sesudah, dia berada di bagian paling depan daripada takhta putih yang besar itu. Jadi Tuhan pertama-tama melenyapkan langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang lama ini, termasuk semua orang yang ada di dalamnya. Ya. Nah, Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 juga mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, di sini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, itu adalah satu penghiburan yang luar biasa. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ke-11, di situ Petrus juga di bawah bimbingan Roh Kudus memberitahukan kepada kita, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wah, ini satu peringatan yang sangat luar biasa, ya saudara sekalian. Jadi dari sini kita melihat, walaupun di dalam ayat yang ke-11 tidak memberitahukan kepada kita bagaimana langit dan bumi ini lenyap, ya tidak dikatakan. Itu seperti sekejap, karena Tuhan hadir dengan takhta putih yang besar, lalu langsung dikatakan di hadapannya lenyaplah. Tetapi di dalam 2 Petrus tadi memberitahukan kepada kita bagaimana lenyapnya langit dan bumi, yaitu dengan gemuruh yang dahsyat.
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi Tuhan menghukum dunia pertama kali di zaman Nuh dengan air bah. Tetapi dengan adanya pelangi, Tuhan mengatakan dia tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah ini. Lalu kedua kali penghukuman Tuhan akan dilakukan di sini dikatakan dengan nyala api yang menghanguskan unsur dunia ini. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi walaupun di dalam ayat yang ke-11 ini tidak dikatakan apa yang ada di dalamnya ikut lenyap, tetapi di sini mengatakan bahwa segala yang ada di atasnya. Kalau segala yang ada di atasnya, pohon, gunung, ya, rumah, termasuk binatang dan manusia. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di atasnya itu hilang lenyap, sudah tidak ada lagi. Ya, lalu dikatakan itu hilang lenyap karena kesucian Tuhan. Ya, karena kesucian Tuhan. Karena bumi dan langit yang lama ini dan manusia yang ada di dalamnya itu semua sudah dinodai oleh dosa. Kesucian Tuhan itu yang begitu menghanguskan, ya, seperti api yang begitu luar biasa. Dan di sini mengingatkan kita, kalau langit dan bumi aja hangus karena kesucian Tuhan, betapa kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin menghindari akan penghakiman Tuhan yang luar biasa ini, kita harus hidup suci dan saleh. Ya. Bahkan dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tidak hanya suci dan saleh, tetapi harus sungguh-sungguh saleh. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kesucian kita harus melebihi para ahli Taurat dan para orang-orang Farisi. Ya, itu adalah satu ukuran, satu permintaan daripada Tuhan. Jadi kita bersyukur sekali ya karena kita diminta untuk memiliki kesucian dan kesalehan. Dan kita tahu bahwa kita dikuduskan bukan karena usaha kita, bukan karena kelebihan kita. Kita dikuduskan karena kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mewakili kita dan mati untuk kita. Ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan itu kepada kita. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Jadi kita melihat pertama-tama, ya tadi di dalam ayat yang ke-11 kita melihat tentang orang yang mendakwa atau hakimnya. Lalu kita melihat di sini terdakwanya atau orang yang dihakimi. Ya. Nah, orang-orang yang dihakimi dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Jadi kita melihat di sini langit dan bumi yang lama itu lenyap, semua orang mati, semua orang lenyap, saudara sekalian. Ya, jadi tidak ada lagi orang yang hidup. Jadi itulah sebabnya pada waktu Yohanes melihat, dia hanya melihat orang-orang mati. Ya, dikatakan orang-orang mati besar dan kecil, ya, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi tadi saya katakan bahwa kita tidak berada di dalam penghakiman ini. Penghakiman ini hanya ditujukan kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini adalah satu vonis terakhir. Nanti kita akan melihat akibatnya mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mereka adalah orang-orang yang mati. Kalau kita ya sudah dibangkitkan, mereka yang mati di dalam Kristus, orang-orang percaya yang sudah mati itu juga sudah dibangkitkan. Tubuh kita sudah diubah kalau seandainya kita masih hidup pada waktu itu. Kemudian kita diangkat bersama-sama ke langit, ya,
ke awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan lagi orang mati pada waktu itu. Yang dimaksudkan dengan orang-orang mati adalah orang-orang yang masih di dalam kondisi kematian karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seorang pernah berkata ya, kalau kita dilahirkan 2 kali, kita mati 1 kali. Kalau kita dilahirkan 1 kali, kita mati 2 kali. Nah, inilah kematian yang kedua yang nanti akan kita lihat. Ya. Jadi mereka yang mati. Lalu kemudian kita melihat dikatakan besar dan kecil. Jadi pada waktu penghakiman itu tidak peduli bagaimana keadaan seseorang, bagaimana latar belakang seseorang. Yang penting kalau dia sudah adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan berada di dalam penghakiman itu dan dia akan menerima penghakiman daripada Tuhan. Ya, jadi tidak peduli apakah dia orang sukses, apakah hidupnya sangat efektif, sangat makmur atau tidak. Tetapi karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan di sini dia akan berdiri di depan takhta Tuhan. Kemudian dikatakan di sini adalah kitab-kitab itu. Ya, jadi pertama kali dikatakan lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Jadi ada satu bagian semua kitab, ada satu bagian kitab lain. Kitab lain yang dimaksudkan di sini adalah kitab kehidupan. Nah, kalau kita membaca bagian-bagian lain, dikatakan nama kita berada di dalam kitab kehidupan. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Nama kita sudah dicatat di dalam kitab kehidupan itu. Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-36 juga mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan mendapat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atasnya. Berarti nama mereka tidak akan berada di dalam kitab kehidupan, melainkan ada di kitab-kitab yang lain. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-14, satu ayat yang tidak asing bagi kita. Ya, Tuhan Yesus juga menyebutkan tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, Wahyu yang sudah kita bahas juga mengatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berarti kalau kita melihat di sini, nama-nama kita yang percaya kepada Tuhan Yesus berada di dalam kitab kehidupan. Ya, lalu di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat ke-8 juga mengatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu binatang yang pernah kita bicara dan juga dikatakan di sini, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi nama orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan dari anak domba, mereka akan menyembah binatang tersebut. Ya, mereka akan menyembah antikristus, mereka akan menyembah nabi palsu. Ya, mereka akan menyembah iblis. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak domba yang mati bagi kita, nama kita berada di dalam kitab kehidupan. Ya. Lalu di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-8 juga dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada dan tidak ada lagi dan akan muncul lagi. Jadi kita melihat di sini, ya, kitab kehidupan itu hanya mencatat nama-nama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Jadi di sini kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nama mereka tidak berada di dalam kitab kehidupan, melainkan berada di dalam kitab-kitab yang lain. Dan kemudian dikatakan setelah kitab itu dibuka, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi apa artinya mereka dihakimi menurut perbuatan mereka? Ya saudara sekalian, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihakimi karena kita hanya untuk menerima pahala. Karena kita tidak perlu lagi dihakimi menurut perbuatan-perbuatan kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar harga yang harus kita bayar. Jadi kita bersyukur sekali. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka untuk mendapatkan keselamatan atau dibinasakan karena mereka tidak mengandalkan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain ya, kalau kita yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi harus menunjukkan perbuatan kita untuk mendapatkan keselamatan. Ada seorang berkata demikian, ya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menghakimi kita menurut hukum Taurat. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau Tuhan menuntut kita melakukan hukum Taurat, tidak semua orang akan selamat. Ya, tidak ada orang yang akan selamat karena kita tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan kalau kita sedikit salah, kita sudah dianggap tidak layak untuk diselamatkan. Jadi di sini mereka semua bukan menurut pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi menurut perbuatan mereka. Kalau kita, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, mereka karena tidak mau menerima pengorbanan Tuhan Yesus, maka mereka akan dihakimi menurut hukuman atau perbuatan yang telah mereka lakukan, yang pada prinsipnya mereka memang layak untuk menerimanya. Jadi itulah keadaan, ya, keadaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akan dihukum menurut perbuatan mereka. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-12 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi pada hari penghakiman itu, kalau Tuhan menuntut kita mempertanggungjawabkan ucapan kita, ya, kita hanya ucapan saja sudah banyak salahnya. Bagaimana bisa masuk surga? Ya, tidak mungkin. Jadi Tuhan Yesus sudah membayar harga bagi kita. Jadi kita tidak lagi akan dihukum menurut perbuatan kita. Kita tidak akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kita dihakimi menurut perbuatan kita hanya untuk menunjukkan apakah kita mendapat pahala atau tidak. Bukan menentukan apakah kita masuk surga atau dibuang ke neraka. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan Yesus, mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka, itu menentukan apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. Ya, jadi karena hanya perkataan saja yang salah sudah menentukan mereka tidak dapat dibenarkan. Kita melihat betapa banyak ucapan-ucapan yang tidak memperkenankan Tuhan terjadi setiap hari, saudara sekalian. Ya, kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus, pencurahan darah Tuhan Yesus, saudara, dan saya karena hanya perkataan kita saja, kita sudah tidak layak untuk masuk surga. Itu menakutkan ya saudara sekalian. Tetapi bersyukur sekali karena Yesus telah membayar harga kita, karena Yesus telah menebus kita, sehingga kita tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan kata-kata kita untuk masuk surga atau turun ke neraka. Kita mempertanggungjawabkan kata-kata kita kalau kita banyak mengatakan salah, dan kalau kita tidak mau bertobat,
nanti ya kita akan seperti membangun bangunan kita dengan bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan perunggu, tetapi dengan kayu, ya dengan jerami yang akan sangat gampang terbakar. Ya, jadi kita akan kehilangan pahala yang disediakan oleh Tuhan. Jadi ini merupakan satu peringatan yang sangat penting bagi kita. Walaupun kita tidak akan dihakimi untuk masuk surga dan neraka, tetapi kita akan dihakimi apakah kita akan menerima upah atau tidak. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi sepertinya ini diulang, ya. Mereka akan dihakimi menurut perbuatannya kalau kita membaca secara sepintas. Tetapi di sini mempunyai satu informasi yang sangat penting bagi kita. Tadi kita katakan pada waktu takhta putih yang besar hadir dan Tuhan Yesus hadir, maka langit dan bumi ini akan lenyap di hadapannya. Tidak ditemukan lagi tempatnya, ya, di dalam ayat yang ke-11. Jadi, dan juga di dalam 2 Petrus dikatakan bahwa semua yang ada di atasnya, termasuk manusia yang ada di atasnya, lenyap bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini pada waktu takhta putih yang besar itu ada, tidak ada lagi orang yang hidup di dalam bumi ini. Ya, kita memang hidup karena kita dibangkitkan. Kita sudah menerima tubuh yang baru dari seperti tubuh Kristus yang mulia itu. Ya, tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang hidup. Mereka semua mati. Itulah sebabnya dikatakan laut menyerahkan orang-orang mati. Dan kemudian maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati. Nah, kita tahu bahwa orang-orang yang mati, ya, seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Jadi kita melihat Lazarus, dia berada di pangkuan Abraham. Dia berada di tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mati, tetapi yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang kaya tadi itu, dia karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia setelah mati, dia berada di satu tempat juga. Jadi ada 2 tempat yang disediakan untuk orang mati. Yang satu adalah tempat yang Abraham berada, yang satu adalah tempat di mana orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus berada. Nah, pada waktu pengangkatan, orang yang percaya yang berada di tempat bersama dengan Abraham itu dibangkitkan terlebih dahulu, dan orang Kristen yang masih hidup itu diubah tubuhnya, kemudian kita diangkat. Tetapi yang tidak percaya ini, ya, yang disebut sebagai kerajaan maut, ya, itu masih berada di situ. Mereka tidak mengalami kebangkitan. Ya, mereka tidak mengalami kebangkitan, dan mereka akan diserahkan oleh kerajaan maut pada waktu hari penghakiman ini. Ya, jadi jelas ya saudara sekalian. Jadi kita melihat hari ini setelah orang mati, mereka tidak berada di dalam dunia. Itulah sebabnya kita jangan percaya pada mistisisme yang diajarkan oleh agama Konghucu atau agama Buddha atau agama lain, bahwa arwah manusia akan kembali ke bumi. Kita tidak percaya hal itu. Karena kita percaya setelah orang mati, dia akan berada di 2 tempat yang disediakan oleh Tuhan. Yang satu adalah tempat Abraham dan Lazarus, di mana mereka percaya kepada Tuhan, mereka ditaruh di tempat itu. Ya. Yang satu adalah mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Seperti orang yang kaya yang disebutkan di dalam perumpamaan itu, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya. Sehingga dia dibuang ke tempat yang lain.
Jadi dua tempat itu adalah tempat penampungan sementara untuk mereka yang sudah mati. Kemudian kita dibangkitkan, ya, yang ini tetap ada menunggu sampai saat ini, di mana dikatakan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya itu artinya apa? Ya, karena kita tahu tempat ini bukan di dalam laut. Ya, tempat ini bukan di dalam laut. Nah, tadinya kita mungkin percaya, oh karena ada orang yang dimakan ikan yang mati ya, atau bagaimana, pokoknya ada orang yang mati dimakan ikan dan sebagainya, sehingga dia berada di dalam laut, lalu laut menyerahkan orang-orang mati ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa roh manusia yang sudah mati tidak berada di dalam laut, tidak berada di dalam bumi, tidak akan kembali ke sini. Ya, seperti saya katakan tadi, arwah orang yang mati tidak mungkin kembali mengganggu manusia yang masih hidup. Itu sudah tidak ada hubungan sama sekali. Ya, seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang mempunyai 5 saudara yang masih berada di dalam dunia ini. Dia ingin mengingatkan saudaranya. Ya, orang kaya itu. Ya, tetapi Tuhan mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin karena ada jurang yang memisahkan orang yang sudah mati ini dengan orang yang masih hidup, dan dengan orang yang percaya. Ya, jadi roh orang yang sudah percaya dan roh orang yang belum percaya dan juga dunia ini, itu adalah 3 tempat yang terpisah yang tidak dapat kita tidak dapat pergi ke satu tempat atau ke tempat yang lain. Kita terbatas di dalam satu tempat saja. Jadi orang yang mati, rohnya tidak mungkin berada di dalam laut. Jadi pada waktu saya membaca akan ayat ini, saya sempat memikirkan lama dan kemudian mulai mencari-cari ya tafsiran-tafsiran, penjelasan-penjelasan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan laut menyerahkan orang-orang mati dan juga maut, kerajaan maut. Kalau kita tahu maut dan kerajaan maut itu adalah tempat di mana Tuhan menempatkan orang-orang yang tidak percaya, ya, seperti dikatakan pada waktu Tuhan Yesus setelah mati, ya, dia di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, ya, sebelum dia bangkit dia pergi ke dunia orang mati, ya. Jadi ini juga dicatat di dalam Alkitab, dia pergi ke dunia orang mati untuk menunjukkan kemenangannya. Ya, jadi kerajaan maut itu yang merupakan satu tempat yang Tuhan pakai untuk sementara waktu menampung orang-orang yang mati. Nah, laut itu tidak ada roh orang mati. Ya, di dalam laut tidak ada roh orang mati. Itu sangat penting untuk kita ketahui. Nah, setelah saya menyelidiki dan membaca banyak penjelasan, ya, saya rasa ada satu penjelasan yang kelihatannya sangat membantu, ya, walaupun tidak sempurna, walaupun apakah demikian Alkitab tidak mengatakan, ya. Dia katakan laut menyerahkan orang-orang mati itu menyerahkan tubuhnya katanya. Lalu maut dan kerajaan maut menyerahkan rohnya katanya. Ya, jadi kelihatannya ini yang lebih lebih bisa dimengerti, ya. Tetapi sekali lagi ini bukan penjelasan yang sempurna, ya. Apakah nanti orang itu akan kembali memiliki tubuhnya yang sekarang lalu berdiri di hadapan takhta putih yang besar atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa saya mengatakan jawaban tadi itu tidak sempurna, ya, saudara sekalian. Jadi ini adalah sesuatu penjelasan manusia. Nanti kalau sudah waktunya kita akan melihat dengan lebih jelas, ya. Sekarang dikatakan dalam Alkitab kita hanya melihat seperti di kaca, ya, samar-samar, ya. Kita membacanya, kadang-kadang kita memaksa diri untuk mengerti dan kita gampang salah mengerti, ya. Kita harus hati-hati sekali. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Perhatikan, laut
maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Berarti apa, saudara sekalian? Tempat itu sudah kosong. Ya, jadi tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang tidak percaya, jiwa orang-orang yang tidak percaya, roh-roh yang sudah mati yang tidak percaya itu, tempat penampungan sementara itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena dia sudah menyerahkan semua orang-orang yang ditampung di sana itu untuk diadili di depan takhta putih yang besar. Sehingga di sini dikatakan, maka maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Sudah tidak diperlukan lagi. Dan itulah dikatakan kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ya, tadi saya katakan, kalau orang dilahirkan 2 kali, dia hanya mati 1 kali. Kita dilahirkan oleh orang tua, kemudian dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, ya, di dalam Tuhan Yesus, kita hanya mati 1 kali. Karena nantinya kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia hanya dilahirkan oleh orang tua saja, dia pada satu hari dia akan mati, dan kemudian pada akhir zaman, pada waktu penghakiman, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu adalah kematian yang kedua. Ya, jadi dikatakan di sini itulah kematian yang kedua. Saudara dan saya tidak perlu mengalami kematian yang kedua karena kita dilahirkan 2 kali. Kita hanya mati 1 kali saja, itu sudah cukup. Bahkan kalau seandainya ya, Tuhan Yesus tiba-tiba setelah kita PA dia datang. Kita tidak tahu ya, karena dikatakan Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Kalau setelah PA ini atau sedang kita ber-PA ya, Tuhan Yesus datang misalnya. Lalu kemudian kita akan diubah tubuhnya. Kita tidak perlu mengalami kematian ya. Nah, itulah sebabnya kita selalu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau datang dengan segera ya. Dulu Pendeta Stephen Tong pernah berkata ya, orang Kristen selalu berdoa Tuhan datang dengan segera, Tuhan datang dengan segera. Karena kalau Tuhan datang dengan segera, dia tidak perlu mengalami sakit, tidak perlu mengalami mati, tubuhnya diubah, diangkat. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen berdoa, Tuhan Engkau datang segera, tetapi akhirnya Tuhan tidak datang, dia yang pergi mencari Tuhan, katanya. Ya, kita yang mati kemudian mencari Tuhan, katanya. Jadi itu adalah lelucon yang pernah disampaikan oleh Pak Stephen Tong, tapi itu merupakan satu kebenaran yang luar biasa. Ya, Tuhan datang. Kalau seandainya sekarang Tuhan datang atau pada waktu Tuhan datang kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak perlu mengalami kematian. Ya, tidak, karena kita hanya diubah saja. Jadi kita begitu mempunyai pengharapan yang luar biasa. Dan ayat yang terakhir di sini dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi tadi buku-buku yang lain, buku kehidupan. Perhatikan, saya katakan bahwa kita tidak dihakimi di dalam penghakiman takhta putih yang besar. Karena apa? Karena nama kita ada di dalam buku kehidupan. Ya, kita tidak lagi dihakimi di sini. Jadi kita dihakimi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi. Ya, jadi di sini hanya penghakiman untuk mereka yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi itulah keadaan terakhir ya, nasib manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saya harap dengan melalui akan pengertian yang demikian, ya, itu akan mendorong kita lebih bersungguh-sungguh untuk mendoakan mereka yang masih belum percaya, supaya mereka pada waktu penghakiman Tuhan, pada waktu Tuhan datang kembali, mereka bersama-sama dengan kita, nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-14 mengatakan, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan yang suka menerima penghormatan di pasar,
yang suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat dan yang di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, jadi karena mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya, mereka akan mengalami hukuman. Dan juga di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi mereka yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, mereka dilemparkan ke dalam lautan api, dikatakan itu adalah tempat di mana iblis berada, di mana antikristus berada, di mana nabi palsu berada, di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, inilah hukuman yang terakhir. Langit dan bumi sudah berlalu, ya. Maut dan kerajaan maut sudah dilemparkan ke dalam lautan api, tidak perlu lagi. Dan orang-orang yang diserahkan oleh maut dan kerajaan maut setelah dihakimi di hadapan Tuhan, mereka karena nama mereka tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan, mereka juga dilemparkan ke dalam lautan api. Bagaimana dengan kita? Nah, saudara sekalian, nanti ayat pasal selanjutnya kita akan melihat kita akan berada di tempat yang lain yang disediakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan karena Yesus Kristus rela mati bagi kita, maka kita yang menerima akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak perlu lagi menerima hukuman yang demikian. Karena nama kita sekarang sudah berada di dalam kitab kehidupan. Ya, puji Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.